Ku diberkati oleh kasih-Mu Tuhan, dari pagi hingga malam Kau pelihara hidupku. Aku diberkati oleh anugerah. Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, tetaplah bersyukur karena kasih Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Perkenalkan, nama saya William Albertus Nufu. Saya mahasiswa aktif di Universitas Timur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi manajemen semester 1. Saat ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua melalui salah satu ayat Alkitab yang akan kita renungkan bersama saat ini. Namun sebelum itu kita minta tuntunan Tuhan untuk memberkati kita dari awal hingga berakhir. Berdoa mulai. Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha murah dan maha baik, terima kasih Tuhan Yesus karena atas perlindungan-Mu kami masih ada saat ini dalam keadaan baik Tuhan Yesus. Saat ini kami ingin membuka dan membaca dan merenungkan sedikit dari sabda kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Tuhan berkati dan berfirmanlah bagi kami karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, amin. Saat ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua melalui satu ayat Alkitab yang menurut saya itu sebagai ayat penguat dalam merancang masa depan kita, yaitu dalam kitab Amsal pasal 23 ayat 18 yang mengatakan bahwa karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Dengan tema yang saat ini saya ingin sampaikan, yaitu merancang masa depan berdasarkan rencana Allah. Melalui video ini saya ingin merenungkan kita tema ini yang menurut saya penting. Kenapa? Karena semua orang, dari anak muda sampai orang dewasa, dari pelajar sampai pengusaha pun selalu bertanya, bagaimana dengan masa depan saya? Apakah saya akan berhasil? Apakah apa yang saya rencanakan itu akan berjalan sesuai rencana? Apakah Tuhan setuju dengan rencana saya? Dan ini menjadi suatu pertimbangan bagi kita, sehingga kita mempertanyakan hal itu. Apa yang terjadi ke depan? Yang perlu saudara-saudari ingat bahwa rencana Tuhan selalu lebih tinggi dari rencana kita. Dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 mengatakan bahwa sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Ayat ini menjadi janji Tuhan atas kehidupan kita. Jadi jangan pernah takut dalam menjalani kehidupan kita masing-masing. Kita mengetahui bahwa Tuhan tidak pernah tebak masa depan kita. Dia tahu masa depan kita karena Dia yang merancangkan kehidupan kita. Tuhan tidak panik, Tuhan tidak kaget dalam melihat masa depan kita atau melihat kehidupan kita. Karena terkadang kita yang bingung dalam menjalani hidup kita dan kita tidak mengikuti rencana Allah. Contohnya ketika saudara-saudari yang ingin kuliah dan gagal masuk jurusan tertentu, pasti saudara-saudara kecewa. Ketika saudara-saudari ingin bekerja dan pekerjaan impian tidak dapat, pasti saudara-saudara sedih. Tetapi setelah waktu berlalu, lalu saudara-saudara bilang, kalau dulu saya dapat yang itu, mungkin sekarang saya sudah berantakan. Karena saya mengikuti rencana saya sendiri tanpa mengikuti rencana Allah. Tuhan melihat apa yang tidak kita lihat. Dia melihat masa depan kita, persimpangan hidup kita, dan bahaya yang tidak kita sadar. Kita boleh merencanakan, tapi Tuhan yang menentukan. Dalam kitab Amsal pasal 16 ayat 9 mengatakan, hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ayat ini bukanlah larangan untuk kita tidak merencanakan sesuatu dalam kehidupan kita. Tuhan bukan anti rencana, tapi Tuhan itu anti kesombongan. Banyak orang membuat rencana seperti begini. Ini rencana saya, Tuhan iakan ya. Padahal yang seharusnya kita katakan adalah, ini saya Tuhan, bentuklah saya sesuai rencanamu.
Kalau kita hidup hanya berdasarkan rencana pribadi, mungkin kita sudah berkata dengan kesombongan kita, Tuhan, saya lebih tahu masa depan saya daripada Engkau. Dan itu sangat berbahaya dalam kehidupan kita, karena kita menganggap bahwa kita lebih tinggi dari segalanya. Ilustrasi yang kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari adalah jika kita nyalakan Google Maps, muncul dua rute arah, satu cepat, satu lambat, dan kita sebagai manusia pasti memilih yang lebih cepat. Tapi Google Maps bilang ada macet di depan, jadi putar balik jalan melalui jalan yang lebih lambat itu. Kadang Tuhan juga melakukan dalam hal itu dalam kehidupan kita, bukan karena Tuhan ingin menyiksa kita, tetapi karena Tuhan tahu jalan mana yang aman bagi kita. Bagaimana merancang masa depan bersama Tuhan? Merancang masa depan bersama Tuhan, yang pertama adalah cari dulu Tuhan sebelum merancang sesuatu. Dalam kitab Matius pasal 6 ayat 33 mengatakan bahwa tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Perlu kita ketahui dan kata dulu, jangan jadikan Tuhan plan B sehingga kita menganggap diri kita lebih dari Tuhan. Banyak orang membuat rencana seperti ini, mau buka usaha di sini, mau jalan-jalan ke sana, tetapi Tuhan tidak dilibatkan dalam rencana itu. Akhirnya ketika sudah hancur, sudah jatuh, bahwa kita datang ke Tuhan untuk minta dan Dia bisa memulihkan kita. Padahal pola hidup kita yang benar adalah berdoa dulu baru rencana, bukan rencana dulu baru berdoa. Dalam merancang masa depan kita perlu rendam rencana kita dalam firman. Di kitab Mazmur pasal 105 ayat yang ke-105 berbunyi, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman ini seperti lampu di jalan gelap, tidak menerangi kita 10 meter ke depan, tetapi cukup menerangi kita langkah berikutnya. Tuhan tidak selalu kasih apa yang kita minta ke depannya, tapi Tuhan selalu kasih kita petunjuk berlangkah dalam arah hidup kita. Kita tidak tahu seluruh masa depan perjalanan kita itu ke mana. Kita tidak tahu seluruh masa depan arah karir kita itu ke mana. Tetapi Tuhan selalu kasih langkah kecil, dan dari langkah kecil itu ada langkah berikutnya. Dalam merancang masa depan perlu belajar mendengarkan suara Tuhan. Tuhan itu berbicara lewat firman, hati yang damai, pintu yang Tuhan buka, dan orang-orang yang Tuhan kirim. Kalau hati kita tidak damai, jangan lakukan sesuatu. Kita perlu berhenti sebentar agar rasa egois kita itu mereda. Seringkali kita berkata, kata nekat itu bukanlah iman, tapi keinginan pribadi yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Merancang masa depan perlu taat, sekalipun kita tidak mengerti rencana Tuhan. Dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 mengatakan bahwa karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat tanpa mengetahui tempat yang ditujunya. Karena Tuhan membawa kita ke suatu tempat yang tidak kita ketahui, tapi itulah rencana Tuhan yang tidak kita ketahui. Tuhan tidak memberi kita peta lengkap dalam kehidupan kita. Dia hanya memberi satu jalan, dan Dia ingin kita berjalan bersamanya, bukan hanya menuju tempat tujuan, tapi sampai akhirat hidup kita. Mari merencanakan masa depan kita dengan rencana yang bijak dan serahkan diri dengan percayakan semuanya hanya pada Tuhan. Dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6 mengatakan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam seluruh hidupmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Tuhan tidak mengharuskan kita tahu semua jalan itu lurus, tapi Tuhan mengharuskan kita untuk percaya bahwa kalau kita berjalan bersama Tuhan, itu pasti ada harapan. Kita sebagai anak muda yang beriman itu perlu, ketika kita mau merancang masa depan karir kita, perlu libatkan Tuhan.
perlu mengambil keputusan yang besar, perlu dibantu Tuhan. Sering Tuhan meluruskan rencana kita dengan cara yang tidak masuk akal, karena Tuhan memutar arah hidup kita ke arah yang jalan yang lebih panjang dan jauh berbeda dengan jalan manapun. Tapi itu supaya kita lebih kuat dan bukan lebih cepat. Karena rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-28 mengatakan, kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Bahkan kita salah langkah, Tuhan masih bisa memulihkan arah hidup kita. Tuhan bukan Tuhan sekali kita salah langsung selesai. Dia itu Tuhan yang membentuknya lagi sekalipun kita hancur berkeping-keping. Contoh nyata dalam kisah Alkitab yang kita ambil yaitu Musa sempat gagal tapi ia dibentuk selama 40 tahun. Yusuf dibuang oleh saudaranya tetapi ia dipakai Tuhan yang sangat luar biasa. Petrus menyangkal Yesus tetapi Yesus memanggilnya untuk kembali berjalan bersamanya. Oleh karena itu Tuhan bisa memakai masa lalu kita sebagai bahan masa depan kita. Mungkin itu saja yang dapat saya bagikan melalui video khotbah saya ini. Tapi sebelum mengakhiri semuanya, mari kita satu dalam doa. Berdoa mulai. Bapa kami di surga, Bapa yang murah, maha baik, terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah menuntun kami dari awal hingga boleh berlahir dengan baik Tuhan Yesus. Tuhan berkati kami lewat firman yang kami renungkan ini. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita bagi kami Tuhan Yesus. Ini doa dan sembahyang kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus terima kasih, haleluya, amin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Salam, Tuhan Yesus memberkati.